Bayangkanlah suasana di Madinah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Beliau berbicara dengan wajah serius, seakan ingin memperingatkan sesuatu yang amat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu fitnah di mana orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa mencari fitnah, maka fitnah itu akan menyeretnya. Para sahabat terdiam. Kalimat itu bagai kilat yang menyambar hati mereka. Bagaimana mungkin umat yang saat itu dalam persatuan, kelak bisa terpecah belah oleh fitnah yang begitu dahsyat? Di wajah Umar bin Khattab terlihat kegelisahan. Di mata Ali bin Abi Thalib tampak tanda tanya besar. Dan Abu Hurairah pun pernah berkata dengan penuh ketakutan, "Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak maupun tersembunyi." Beginilah awal ramalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang badai besar yang kelak akan mengguncang umat ini. Sahabat jejak iman, beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda fitnah yang pernah beliau ramalkan mulai bermunculan. Umat Islam yang dulu bersatu padu di bawah satu kepemimpinan, perlahan-lahan mulai terguncang oleh perbedaan pandangan, oleh ambisi kekuasaan, dan oleh hati yang mulai tertutup dari kebenaran. Puncaknya terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, sosok khalifah yang lembut, pemalu, dan begitu dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, fitnah yang membara membuat sebagian kaum muslimin buta. Tuduhan demi tuduhan diarahkan kepadanya, hingga akhirnya para pemberontak mengepung rumah beliau. Dan pada suatu hari yang kelam, Al-Quran terbuka di pangkuan Utsman. Darah suci seorang khalifah menetes di atas lembaran ayat-ayat Allah. Darah itu membasahi mushaf, tepat pada ayat, "Maka Allah akan mencukupkan bagimu untuk menghadapi mereka. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Itulah awal gelombang besar fitnah yang kelak meluas, merobek persatuan umat dan membenarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puluhan tahun sebelumnya. Kematian tragis Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bukanlah akhir, melainkan awal dari badai yang jauh lebih besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun diangkat menjadi khalifah. Beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemberani, ahli ilmu, dan salah satu yang paling dekat dengan Nabi. Namun, apa yang terjadi? Fitnah semakin menyebar, bagaikan api yang melahap hutan kering. Pasukan kaum muslimin terpecah. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia kini berhadapan di medan perang. Perang Jamal, perang Siffin, darah sesama muslim tertumpah. Sesuatu yang dahulu tak pernah terbayangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah mereka. Bayangkan, umat yang dulu satu barisan dalam sholat berjamaah, kini saling berhadapan dengan pedang terhunus. Air mata para sahabat menetes karena mereka tahu inilah fitnah besar yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan. Di balik semua itu, kelompok-kelompok yang haus kekuasaan semakin berani menunggangi keadaan. Lahirlah perpecahan dan benih-benih konflik yang akan terus membekas dalam sejarah umat Islam. Fitnah yang berkobar setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an dan perselisihan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melahirkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar peperangan. Dari bara fitnah itu, lahirlah kelompok-kelompok besar yang kelak akan mempengaruhi jalannya sejarah Islam. Ada yang mengangkat Ali sebagai pemimpin sejati, tanpa menoleh kepada selainnya. Ada yang memihak pada Bani Umayyah dan menolak kepemimpinan Ali. Dan ada pula kelompok yang paling ekstrim yang kelak akan dikenal dengan nama Khawarij. Mereka mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan pandangan. Bayangkan, umat yang dulu dipersatukan oleh kalimat La ilaha illallah kini terbelah dalam kubu-kubu yang saling menuduh dan saling menghunus pedang. Rasulullah dahulu pernah bersabda bahwa akan datang masa penuh fitnah di mana orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari ke dalamnya. Fitnah ini nyata
dan benih perpecahan yang lahir dari masa itu akan terus meninggalkan jejak kelam sepanjang perjalanan sejarah Islam. Ketika perpecahan itu semakin menguat, tak terhindarkan lagi, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang mengguncang hati kaum muslimin. Perang Siffin. Di satu sisi, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdiri tegak, membela kebenaran yang mereka yakini. Di sisi lain, pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syam, bersiap dengan kekuatan penuh menuntut keadilan atas terbunuhnya Utsman. Bayangkan, suasana malam sebelum perang pecah. Ribuan tenda pasukan terhampar, obor-obor menyala redup, dan lantunan doa bercampur dengan ketegangan. Setiap prajurit tahu, esok hari darah kaum muslimin akan tertumpah di tanah yang sama. Bukan melawan musuh asing, tetapi melawan saudara seiman. Ketika fajar menyingsing, dentuman perang pun bergema. Pedang beradu dengan perisai, teriakan takbir bercampur dengan jeritan luka. Hari demi hari, darah terus mengalir, dan bumi Siffin menjadi saksi betapa kerasnya ujian fitnah ini. Namun, puncaknya terjadi saat Al-Quran diangkat di ujung tombak oleh pasukan Muawiyah, menyerukan, hukum Allah sajalah yang memutuskan di antara kita. Saat itu banyak pasukan Khalid terhenti. Mereka ragu, mereka bimbang, dan dari sinilah muncul celah besar yang akhirnya melahirkan arbitrase, sebuah keputusan yang justru memperparah perpecahan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meramalkan bahwa fitnah akan datang, dan kini umat Islam merasakannya dengan pedih. Dari rahim peristiwa tragis Perang Siffin, lahirlah sebuah kelompok yang akan menggetarkan sejarah Islam, Khawarij. Mereka awalnya adalah bagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun, ketika melihat Ali menerima arbitrase, kesepakatan damai untuk menghindari pertumpahan darah lebih banyak, mereka justru marah. Bagi mereka, keputusan itu adalah pengkhianatan terhadap hukum Allah. Mereka berteriak lantang, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dengan semangat yang membara, mereka keluar dari barisan umat, membentuk kelompok sendiri, keras dan fanatik, menganggap siapapun yang tidak sepaham dengan mereka adalah kafir. Bayangkan suasana itu. Sebuah masjid yang tadinya penuh dengan lantunan doa, kini dipenuhi teriakan-teriakan keras, menuduh saudara seiman sebagai musuh. Mereka tak segan mengangkat pedang, bahkan terhadap kaum muslimin sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan jauh sebelumnya, akan muncul suatu kaum yang rajin ibadahnya, tetapi mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Kini, ramalan itu nyata di hadapan sejarah. Khawarij bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, tetapi menjadi fitnah besar yang meluluh lantakkan persatuan umat Islam. Ali bin Abi Thalib pun terpaksa mengangkat pedang, bukan untuk melawan kaum musyrikin, tetapi untuk menumpas api fitnah yang muncul dari dalam rumahnya sendiri. Fitnah Khawarij tidak berhenti pada caci maki dan perpecahan. Dari kebencian mereka, lahirlah sebuah tragedi yang mengguncang dunia Islam. 3 orang Khawarij bersepakat, mereka akan membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As, tokoh-tokoh yang mereka anggap sebagai penyebab fitnah. Maka pada subuh yang hening, saat Ali bin Abi Thalib melangkahkan kakinya menuju Masjid Kufah dengan wajah yang tenang, tiba-tiba dari kegelapan, seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam menyerang. Pedang beracun menghantam kepala sang khalifah, darah mengalir membasahi sajadah, dan di sanalah pemimpin terakhir dari Khulafaur Rasyidin itu roboh. Bayangkan sahabat, seorang sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu sekaligus menantu beliau, pemuda yang mengangkat pintu Khaybar dengan tangannya, yang setia dalam setiap peperangan, kini tumbang di tangan orang yang mengaku bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nafas terakhirnya, Ali masih sempat berucap, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, aku telah beruntung." Fitnah besar itu akhirnya membelah umat Islam. Khilafah beralih ke tangan Bani Umayyah, dan luka perpecahan tak pernah sepenuhnya sembuh hingga hari ini. Sahabat jejak iman, kisah ini bukan sekadar catatan masa lalu. Inilah peringatan nyata dari ramalan Rasulullah bahwa umat akan diuji bukan hanya oleh musuh dari luar, tetapi oleh perpecahan yang lahir dari dalam.
Maka marilah kita belajar dari sejarah. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling menumpahkan darah. Karena jika umat tercerai-berai, maka musuhlah yang akan tertawa terakhir. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah yang pernah memecah belah umat ini dan meneguhkan kita di atas persatuan dan kebenaran.